Puji Tuhan, haleluya. 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 Sekali lagi saya mau dengar haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kesempatan yang indah. Saya kembali boleh melihat wajah-wajah yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua boleh berkumpul bersama di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengerti apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita belakangan ini. Mungkin ada yang lagi sedih, namun ada juga mungkin lagi happy-happynya ya dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu, namun tentunya saya sangat bersyukur boleh kembali bertemu dengan kita semua. Karena masih ada suatu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Masih ada suatu kerinduan untuk kembali diisi dengan hadirat Tuhan, amin. Dan itu semua akan menjadi kekuatan yang baru. Tidak ada yang sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan kita, amin. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pada malam hari ini saya ajak kita semua untuk tutup mata kita bersama. Kita renungkan kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sepanjang minggu ini boleh kita rasakan. Sehingga penyertaan yang sempurna boleh membawa kita sampai sejauh ini. Bukan karena kuat dan gagah kita. Namun semata-mata hanya oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Mungkin belakangan ini kami tidak merasakan Engkau. Namun kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Namun belakangan ini mungkin ada dari kami yang begitu merasakan kebaikan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami tidak mau melupakan Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau tetap menyerahkan kehidupan kami. Mempersembahkan setiap kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Saat ini mari sama-sama saya ajak kita semua untuk naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Gak usah minta apa-apa sama Tuhan. Namun hanya katakan terima kasih. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Yesus, Yesus. Kami datang padamu untuk menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Ajaib Engkau. Glory. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Besar setia-Mu. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. So let us pray.
together. On holy ground, and I know that there are angels all around. So let us praise. So let us praise.
dalam lagi Tuhan. Bawa setiap kami untuk menikmati pribadi-Mu. Bawa setiap kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami tahu Engkau hadir lebih dahulu sebelum kami datang Tuhan. Sebab Engkau terlebih rindu atas setiap kehidupan kami. Ini kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Setiap pujian dan penyembahan kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau lawat ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami siap untuk dikenyangkan dengan segala yang baik di dalam pelataran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap kami para pemuji-pemuji-Mu, kami semua satu di dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami patahkan segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah ini di dalam nama Yesus. Hanya ada roh Allah saja yang bekerja di ruangan hati dan pikiran kami dan juga di ruangan ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sama-sama yang siap katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Tuhan Yesus baik sekali lagi amin. Dalam kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita Dia baik. Pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dengan setiap puji-pujian kita, saya harap tidak ada yang berdiam diri. Kita semua mau bersuka cita bersama di dalam hadirat Tuhan, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, amin. Dengan hati bersuka rasa
Dia baik, Dia sungguh baik. Mari kita angkat jempol kita sama-sama yuk di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan kita semua untuk duduk. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang bahkan sampai kapan? Sampai selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Infinity. Tuhan gak kasih batas waktu. Oh, kasih setiaku cuma sampai besok loh. Ayo jangan sia-siakan, bukan. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Mari kita gak mau sia-siakan hal ini. Kita mau pakai setiap waktu kehidupan kita untuk menyadari akan kasih setia Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Bukan cuma hanya hati kita, tapi seluruh kehidupan kita. Untuk kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kembali kita akan memuji, menyembah Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita mau puji Dia sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, we sing praises to you. Amen. Yeah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name
kasih Tuhan. Hanya Tuhan saja layak dipuji. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh dipanggil anak Tuhan. Tuhan, saat ini kami merindukan Roh Kudus kehadiran pada saat ini di tempat ini. Tuhan, hanya Tuhan bekerja di tempat ini dan di hati masing-masing kami semuanya. Tuhan, hamba-Mu ini sangat lemah. Tuhan, menutupi dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja dimuliakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kalau saya pakai bahasa Korea bisa ya, boleh atau tidak? Meskipun saya bahasa Indonesia tidak begitu lancar pun, mungkin lebih bagus saya bicara dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Korea ya. Saya mungkin sebelumnya saya memberitakan kesan sebentar. Karena saya sebenarnya pujian tadi sudah masuk ke tempat ini luar biasa. Karena saya bisa merasa kerinduan jemaat semua. Yang pemuda, katanya pemuda ya, benar ya pemuda ya? Tidak ada yang tua ya? Ya, jadi luar biasa. Karena zaman sekarang yang pemuda terlalu sibuk di dunia. Jadi jam segini pun masih mencari kasih karunia Tuhan dan hadir di sini sangat luar biasa. Dan mungkin Tuhan pasti betapa senangnya gitu. Saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya aslinya orang Korea. Tadi ada yang tanya dari Korea Selatan atau Korea Utara. Ya, saya dari Korea Selatan. Nama saya aslinya Choi Youngmi. Kalau sebenarnya Choi Youngmi, tapi orang Indonesia susah ya nyebut Choi gitu, Choi. Jadi dipanggil Choi Youngmi. Kemudian saya hari ini datang dengan rekan pelayanan saya. Kebetulan sudah lama tinggal satu rumah ya. Saya kenalin Pak Kim Dong-sik. Ya. Kalau saya backgroundnya analisis laboratorium. Sekarangnya sudah menjadi pendeta, tapi sebelumnya saya pelayanan sebagai analisis laboratorium. Suami saya dia sebagai seriosa. Jadi dia juga melayani di STT, mengajar core-nya dan vokal juga gitu. Jadi bagaimana? Mau mendengar pujian dari seriosa? Ya, kalau gitu saya silakan. 어찌하여야 그것이 은혜 갚으리 무슨 말로써 그 사랑 참 감사하리요 하늘에 전군 천사라도 나의 마음
그새 소망이 있음을 주님의 은혜라. 하나님께 영광, 하나님께 영광, 하나님께 영광. 날 사랑하신 주, 그 피로 날 구하사 죄에서 건지셨네. 하나님께 영광, 날 사랑하신 주 바치리라. 모두 나의 일생을 주님께 세상 영광 명예도 갈보리로 돌려보내리. 그 피로 날 구하사 죄에서 건지셨네. 하나님께 영광, 날 사랑하신 주, 날 사랑하신 주, 날 사랑하신 주. Kita tidak menerima engkol ya. Angkor tidak menerima. Ya. Terima kasih. Kita sebagai rekan pelayanan, dia pintar nyanyi tapi kurang pintar bicara. Saya pintar bicara, kurang pintar nyanyi. Sehingga dia nyanyi, saya bicara. Hari ini saya berdoa untuk dengan pemuda sahabat Allah, saya membahas apa. Kalau tentang Alkitab, mungkin sudah sangat sering dengar, sangat memahami juga. Jadi saya hanya sedikit membangkitkan, kemudian memberitahukan Tuhan sedang mencari satu orang. Jadi siapa yang menjadi satu orang itu? Saya hanya mau kasih tahu itu saja. Kita sebelumnya ini terlalu gelap atau bisa melihat ya, kelihatannya ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 kita sebelumnya bisa membaca bersama-sama. Zaman sekarang Alkitabnya ada di sini di layar ya. Baik, kita 2 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya. Kita membaca bersama-sama. Mari kita membaca 1, 2, 3. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin.
mungkin saya sebelumnya, kenapa saya sebagai orang asing, orang Korea, kenapa tidak tinggal di Korea, kok sekarang tinggal di Indonesia? Orang tua saya tidak begitu kaya, sehingga saya selalu susah membayar biaya sekolah dari SMP. Sehingga saya memikirkan, nanti saya setelah jadi orang dewasa, saya kalau mampu bekerja, saya pasti mau bantu anak-anak yang ingin belajar tapi kurang mampu. Tapi saya tidak mau di dalam Korea, maunya di luar Korea. Sebenarnya waktu itu saya belum tahu misi atau apa. Memang saya orang Kristen, tapi hanya berharap saja. Tentang misi juga sama sekali tidak tahu. Tapi saya pas umur 20 tahun, saya ada kesempatan mendengar kesaksian seorang misionaris dari Afrika Kenya. Dia seorang wanita, belum nikah, tapi dia lama pelayanan di Kenya. Saya mendengar kesaksian beliau, sehingga saya baru tahu, oh cita-cita saya seperti hidup dia gitu. Akhirnya saya ingin mau menjadi misionaris. Ini pada tahun 1996. Udah lama ya. Tapi saya baru bisa tiba di Indonesia tahun 1996. Selama 6 tahun saya apain? Meskipun saya sudah memutuskan mau jadi misionaris, tapi tidak bisa langsung berangkat kemana. Saya harus tetap hidup seperti biasa. Belajar, sekolah, setelah lulus sekolah, bekerja di rumah sakit. Kemudian sambil saya hidup seperti biasa, dalam hati saya sedikit malas jadi misionaris. Kayaknya takut gitu. Hidup sebagai misionaris kayaknya tidak mudah. Buat apain? Kayaknya saya lumayan bekerja di Korea, di rumah sakit. Itu juga sekarang sudah kehidupannya sudah mulai agak stabil, nyaman gitu. Sehingga saya sedikit malas. Tapi begitupun lewat waktu, hati saya selalu bergumul gitu. Tidak bahagia. Dapat gaji pun, dapat pacar pun, bukan dia ya. Dapat pacar pun, bekerja, nabung pun tidak senang. Akhirnya saya ambil waktu setahun, saya berdoa. Jam 10 malam, saya datang ke gereja berdoa. Tuhan memberikan hati kepada saya dari dulu. Jadi saya sekarang hidup bagaimana? Saya hidup sebagai orang biasa, seperti orang lain, tidak bahagia. Bagaimana Tuhan saya hidupnya? Saya berdoa selama setahun, ada satu orang, dia dokter, dia datang ke klinik yang saya bekerja, katanya mau kirim alat laboratorium ke Kalimantan. Waktu itu sebenarnya saya tidak begitu orang berani, sekarangnya udah berani karena udah tua. Tapi waktu itu masih umur 20-an saya akan malu-malu. Tapi dari keberanian dari mana saya tidak tahu ya, tapi saya bisa tanya kepada mereka, jika kirim alat laboratorium, ada yang mengajar enggak gitu? Katanya mereka bilang belum ada. Saya bilang jika belum ada, saya aja kirim saya mau ke sana. Katanya mau kirim ke Indonesia, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya saya sebenarnya pengen pergi ke Afrika, Kenya, karena saya dapat cita-citanya dari kesaksian satu misionaris dari Kenya itu. Tapi saya tuh inginnya ke Kenya, namun tujuan Tuhan berbeda dengan rencana saya. Akhirnya saya bisa datang ke Indonesia pada
tahun 1996, tanggal 8 Januari. Saya masih ingat tanggalnya. Waktu itu saya sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia. Tentang Indonesia juga saya tidak tahu. Hanya waktu itu terkenal di Korea, Indonesia terkenal Borneo, Kalimantan, terkenal kayu, itu saja. ABCD pun saya tidak tahu, tapi berani datang. Ada perawat, saya analisis, ada ronsen, radiologi. Jadi kita bertiga datang ke Kalimantan Barat, nama daerahnya Sintang. Di situ ada rumah sakit misi. Kami untuk membuka rumah sakit, kami melayani sekitar setahun. Sebenarnya saya tidak bisa, karena saya harus tanggung jawab mama saya. Jadi saya tidak bisa berhenti bekerja. Tapi saya selama setahun berdoa, akhirnya saya bisa sekitar 1 tahun saja, mama saya 1 tahun saja saya berhenti bekerja. Saya mau mempersembahkan kehidupan saya. Hanya setahun pun tidak apa-apa. Saya mau mempersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan nyawa kepada saya. Saya hanya setahun saja memberikan kepada Tuhan. Akhirnya saya bisa datang ke Indonesia. Tapi kehidupan sebagai misionaris berbeda dengan kebayangan saya. Saya pikir mungkin saya datang langsung bisa bergaul dengan orang di daerah sini, daerah situ. Saya bisa langsung melayani. Tapi tidak bisa. Bahasa saya sangat kaku. Hanya bisanya kata-kata saja. Omongnya tidak bisa, saya bicara tidak bisa dengan halus. Langsung. Belajarnya jangan. Jadi apa aja jangan ini, jangan itu. Jadi tujuan saya tidak seperti begitu. Tapi karyawan yang perawat di rumah sakit, mereka menerimanya sangat kesel gitu. Kok dia suruh perintah-perintah saja, tapi itu juga jangan. Kehidupan saya sangat berbeda dengan kebayangan saya. Saya sambil berdoa dengan nangis, Tuhan, masa kehidupan manusia begitu sangat sulit? Waktu itu saya visanya juga belum ada. 2 bulan datang, harus keluar ke Kucing, kemudian balik lagi. Setiap 2 bulan harus keluar masuk. Kalau datang dari imigrasi, kami kabur. Umpet, sembunyi. Masa kehidupan misionaris begitu Tuhan? Saya nangis. Kemudian saya mau baik dengan karyawan. Kenapa sih mereka marah-marah sama saya? Mereka kenapa tidak mengerti hati saya? Saya nangis. Pada saat itu Tuhan merasakan hati Yesus Kristus. Yesus begitu banyak orang menyembuhkan orang, begitupun banyak mengusir setan, memberitakan Injil, apalagi akhirnya dari murid-murid pun menyangkal Yesus. Pada saat itu Yesus hatinya bagaimana? Saya bisa sedikit, sangat sedikit bisa mengerti. Saya cuma dengan hal kecil saya begitu kesel. Waktu itu hati Yesus bagaimana? Sangat sedih. Dengan demikian saya sedikit-sedikit belajar kehidupan misionaris. Misionaris harus hidup seperti bagaimana. Selama 1,5 tahun saya tinggal di Kalimantan, saya belajar hanya satu. Kehidupan misionaris seperti lilin. Kalau ruangannya gelap, kita mau nyala lilin bagaimana? Lilin semakin kecil, ruangan semakin terang. Kehidupan misionaris harus seperti begitu. Kehidupan saya semakin kecil, berarti Yesus semakin besar. Baru sedikit bisa mengajar pengakuan Yohanes Pembaptis. Saya semakin kecil, Yesus semakin besar.
Kenapa hari ini saya membaca ayat 2 Korintus pasal 6 ini? Karena ini adalah kehidupan orang Kristen, orang percaya. Ini pengakuan Rasul Paulus. Dia juga hidup seperti demikian. Dia bicara, kasih tahu kepada kita. Jika kamu hidup sebagai orang percaya, harus hidup seperti demikian. Sebelum saya datang, ada yang kenal saya? Mungkin Dr. Jong kenal. Yang lain tidak kenal. Tapi saya sekarang tinggal di mana? Di Jawa Tengah, di Jepara. Dari sini sekitar tadi 590 lebih, 590 km jauhnya. Dengan mobil 10 jam. Nama daerahnya Donorojo. Pernah dengar? Ya, orang Indonesia pun belum pernah dengar Donorojo. Tapi orang Korea kok bisa tahu tinggal di situ. Ya. Saya tinggalnya di kampung. Tapi kalau nama kami dari kedutaan juga kenal. Kedutaan Korea. Ini bukan sombong, bukan. Karena bukan kami yang memperkenalkan. Tuhan membawa kami supaya orang-orang kenal. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Kalau cari di YouTube, ada video juga, bukan kami yang ambil. Tapi maksudnya, kalau bukan nama kami yang terkenal, akhirnya karya Tuhan semakin terkenal. Kalau Indonesia, agamanya bebas ya, kan? Bebas ya, bukan negara Islam kan? Agamanya bebas. Namun boleh enggak memberitakan Injil? Boleh atau tidak boleh? Kasih tahu benar dong, supaya saya tidak salah. Ada yang misionaris sembunyi, tidak mau kelihatan. Dia sebagai pendeta, sebagai misionaris tidak mau dikasih tahu. Tapi saya tidak apa-apa. Karena tujuan saya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus melalui kami. Yang pemuda sahabat Allah, gimana? Saudara sekalian, apakah hidup sebagai orang percaya nyaman gak? Atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Bisa berani memberitakan Injil atau tidak pernah memberitakan Injil? Hanya saya aja percaya? Atau sekitar teman-teman ada yang tahu nggak dia orang Kristen? Atau tidak tahu? Masih kalau di luar berdoa begini. Saya selama tinggal di Indonesia, saya tidak mengertinya kenapa orang Kristen berdoanya seperti begini. Setahu saya ini bukan secara kita ya. Kenapa di restoran tidak berani berdoa begini? Waktu terjadi tsunami di Palu, saya dengan Dr. Chang sudah kita berapa kali kunjungi ke Palu untuk pengobatan. Saat itu saya bertemu, tahu ya yang NDC, tahu kan NDC?
NDC ya, kalau bahasa NDC. Mereka mungkin ada ibadah di Palu. Mereka berdoa di Bantara, suaranya kencang mereka berdoa. Kita harus memperkenalkan Tuhan melalui kita. Kalau orang sekitar kita harus tahu, oh dia orang Kristen. Karena perilaku dia, pembicaraan dia, benar-benar dia orang Kristen. Dari kehidupan dia bisa merasa kasih Tuhan Yesus. Kayaknya dia orangnya beda. Saya pelayanannya untuk orang kusta. Kami sudah 8 tahun melayani untuk orang kusta. 5 tahunnya di Tangerang, di Sintanala. Di situ kami 5 tahun pengobatan. Sekarangnya pindah di Donorojo, di situ juga ada desa kusta. Kalau tahu pelayanan kami apa, hari Minggu hadir ibadah bisa lihat dengan video. Ada sebuah video mengenai pelayanan kita. Awalnya mereka pikir luka mereka tidak sembuh. Tidak bakal sembuh gitu. Karena udah 10 tahun lebih pun lukanya tidak sembuh-sembuh. Tapi semenjak mereka bertemu saya, lukanya semakin mengecil, akhirnya ada yang sembuh. Mereka tanya, bedanya apa? Saya bilang, ada duanya, ada kuasa Yesus. Kalau kehidupan sebagai misionaris, sebenarnya bukan misionaris ya. Kehidupan manusia memang setiap hari ada pergumulannya. Ada stres, banyak masalah. Kecil pun, besar pun, setiap hari ada masalah. Di tempat kerja, di keluarga, di sekolah, dimanapun pasti ada. Tapi dulu, kalau saya sih tipenya suka bekerja. Saya sebelum bekerja, saya rencana dulu, bikin rencana. Ini dulu, A dulu, B, C, D, bikin rencana, harus melakukan sesuai dengan rencana saya. Tapi selama saya hidup sebagai misionaris, saya berapa kali mengalami kegagalan rencana saya. Meskipun rencana saya begini, tapi tidak berhasil. Misalnya berhasil pun, pasti ada kesulitan. Seperti bangsa Israel, harus putar padang gurun. Tidak bisa langsung masuk ke Kanaan. Saya melayani dengan 5 orang staf. Awalnya kami di Tangerang, kami melayaninya, kalau pernah dengar enggak ya, tent maker. Kami misionaris seperti awalnya tent maker. Artinya kita sambil bekerja, sambil pelayanan. Jadi saya Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu saya pelayanan. Jadi kita ke Palu, Jumat malam berangkat, sampai hari Minggu melayani di tempat, kemudian hari Minggu setelah ibadah, sore pulang, Senin bekerja. Saya hidup berapa tahun seperti begitu. Karena tidak ada sponsor, sehingga harus bekerja, hidup dan
pelayanan harus tanggung jawab. Jadi begitu saya bekerja, jadi di Tangerang, mulai pelayanan di Tangerang, waktu itu saya datang, sebenarnya kalau Tangerang dekat dari Jakarta, banyak misionaris, banyak ya orang-orang yang suka membantu mereka. Bawa sembako, kadang kasih uang, beasiswa. Saya kunjungi ke sana, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya bisanya apa? Saya tidak mampu memberikan beasiswa orang banyak begini, karena di Sintanala, di situ orang kustanya sekitar, awal saya datang 1.000 orang, sekitar 1.000 orang kustanya. Sekarang semakin berkurang, sekitar 800 orang tinggal di Sintanala. Kemudian non kusta juga mereka tinggal di situ. Karena di tempatnya itu punya pemerintah, jadi mereka biaya kehidupannya murah di situ. Sehingga mereka yang non kusta pun mereka tinggal di Sintanala. Sekitar 1.450 kakak tinggal di situ. Berarti kalau satu kakak 4 keluarga, berarti sekitar 5.000 orang tinggal di Sintanala. Jadi rumahnya mepet-mepet. Kondisi lingkungannya juga kurang bersih. Di situ pelihara ayam pun ada penyakit kulit. Begitu kotor. Pada saat awal saya datang di Sintanala begitu. Tapi sudah lama ada orang misionaris memberikan beasiswa yang banyak, yang dari Buddha, Islam, agama apapun mereka datang kunjungi, memberikan sembako, tapi kehidupan mereka tidak berubah. Saya sambil keliling lingkungan di situ, saya sambil berdoa. Tuhan, kenapa bawa saya ke sini? Buat apa? Saya tidak bisa, saya tidak mampu memberikan beasiswa. Saya tidak bisa, mau apa? Tuhan memberikan hati kepada saya, kamu bisanya apa? Yang sebisanya aja kamu lakukan. Saya sudah lama 20 tahun kerja di rumah sakit. Saya pas keliling, saya lihat kaki orang kustanya. Mereka lukanya besar, masih berair, berkeluar nanah, tapi mereka tidak tutup lukanya, langsung jalan gitu. Jadi saya melihat kaki dia, akhirnya saya pikir, Tuhan kayaknya saya bisa bersihkan luka mereka. Akhirnya saya beli bahan, betadin, kasa, plester, salep. Kemudian suami saya punya anak cewek 2. Dengan anak-anak saya, berempat, kita kunjungi lagi ke Sintanala, kemudian mulai bersihkan luka mereka. Suami saya daftar, cek tensi, anak yang besar dia bagian apotek, membagi obat. Anak saya yang kedua dia asisten saya, dia bantu saya potong plester. Waktu pertama saya lakukan, ada mereka bilang, kalau desa Sintanala itu dibuat sejak tahun 1980, pas yang Dayana yang kunjungi ke Indonesia, waktu itu dari pemerintah membuat desa kustanya, jadi dikumpulin gitu orang kustanya, suruh mengumpul di situ. Tapi semenjak itu sampai sekarang tidak ada yang bersihkan luka mereka. Katanya saya yang pertama. Jadi saya sangat shock gitu. Masa begitu lama tidak ada. Sebenarnya mereka ada rumah sakit kusta di depan, rumah sakit Sintanala. Tapi katanya mereka, kami punya rumah sakit tapi susah datangnya. Berobatnya susah.
Akhirnya saya dengar, kemudian saya janji, kalau begitu saya setiap bulan saya datang untuk bersihkan lukanya. Kemudian saya selama 5 tahun melakukan setiap bulan. Kemudian akhirnya bertambah, bantu dokter, bisa saya dengan dokter dari pengobatan, dokter gigi, dokter umum. Kemudian dari masyarakat mereka minta anaknya mereka tolong mengajar komputer dan bahasa Inggris. Akhirnya kami buka bimbingan belajar di situ, mengajar komputer dan bahasa Inggris selama 5 tahun. Itu semuanya dari biaya semua kami tanggung jawab. Tapi sekitar 5 tahun pelayanannya sudah berkembang, sudah stabil. Dalam satu sama-sama misionaris, mereka pengen mau melayani di situ. Akhirnya mereka organisasi lebih besar daripada kami. Akhirnya saya serahkan kepada mereka, kami pindah ke Donorojo. Sekarang juga kami pengobatan rutin, kemudian bimbingan belajar di Desa Kusta dan di masyarakat umum, 2 tempat. Kemudian kami ada gereja juga untuk membangkitkan hamba Tuhan. Sebenarnya kalau misionaris, orang asing ya, kami hidup di Indonesia sampai kapan? Pernah kunjungi ke negara lain sebagai orang asing? Untuk jalan-jalan pun pernah. Ke Korea atau China, Jepang, dimanapun pernah. Hidup seminggu atau 2 minggu, mudah atau susah? Susah ya, karena bahasanya, sistemnya. Kami juga sama, tinggal di Indonesia. Memang sekarang lebih senang tinggal di Indonesia daripada di Korea. Tapi masih ada kesulitan. Izin tinggalnya, bahasanya, kebudayaannya, masih beda. Tapi kenapa mau tinggal di Indonesia? Karena saya mau undang saudara sekalian. Kami sangat miskin. Tapi kami sebulan sekitar 500 orang menikmati kekayaannya. Dari bimbingan belajar sekitar 180 anak, kemudian orang kusta dan lain-lain yang untuk pengobatan sekitar 130 orang dan lain-lain. Kami mengajar bahasa Korea di Jepara sekitar 200 murid. 1 bulan persembahan dari Korea kirim ke kami membagikan, menyenangkan sekitar 500 orang. Saudara sekalian, sedang bekerja ya? Sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Bekerja untuk apa? 1 bulan dapat gaji, menikmati berapa orang? Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ini kehidupan orang percaya, bukan khusus siapa. Jika saudara sekalian
mengakui saya orang percaya, saya orang Kristen, harus hidup seperti firman Tuhan. Bukan hanya kehidupan khusus para rasul. Bukan hanya untuk kehidupan Rasul Paulus. Bukan hanya untuk khusus kehidupan misionaris. Ini adalah panduan kehidupan saudara sekalian. Kalau kami sekarang sudah tidak bekerja, full time pelayanan. Kalau misionaris persyaratannya harus ada gereja mengutuskan. Kami juga ada gereja mengutuskan kami, tapi gerejanya sangat kecil, jemaatnya tidak di bawah 10 orang. Mereka tidak mampu tanggung jawab biaya apa-apa. Tapi sampai sekarang kami bisa melayani dengan baik. Kami tidak pernah puasa karena tidak ada beras. Pernah tidak ada beras karena lupa beli. Tidak bekerja, tapi tidak pernah merasa kekurangan. Siapa yang orang kaya? Yang punya mobil Mercedes-Benz? Saya yakin saya lebih kaya. Saya setiap bulan memperkayakan banyak orang. Kita hidup seperti begitu, ya, dialah orang kaya. Di sini masih ada yang belajar enggak? Belajar untuk apa? Untuk siapa? Dulu mama saya bilang, saya kalau malas belajar, mama saya bilang, aduh kamu belajarnya buat kamu gitu. Tapi semenjak saya besar, saya bilang kepada anak saya, belajarnya untuk orang lain. Harus membagikan ilmu. Saya sebagai analisis, sehingga saya bisa pengobatan. Dia sebagai seriosa, dia bisa mengajar nyanyi, vokal, paduan suara. Kami di bimbel, anak-anak ada paduan suara Ephata. Saudara sekalian bisa nyanyi lagu Korea? Belum bisa kan? Kalah. Paduan suara Ephata, mereka bisa nyanyi lagu Korea 5-6 lagu lebih. Ini juga Rafalia juga mereka, kalau saya tutup mata kayaknya paduan suara anak Korea gitu. Kalau penasaran silakan datang. Atau undang aja paduan suaranya. Paduan suara kami ada bukan hanya anak Kristen. Bimbel kami sekitar 30% anak Kristen, yang lainnya non-Kristen. Paduan suara juga kami tidak, jika tidak ada keberatan untuk nyanyi rohani, silakan bisa gabung. Akhirnya dalam anak-anak non-Kristen pun mereka ikut paduan suara. Tapi mereka nyanyinya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ya, cara kerja Yesus seperti begitu. Masa dia bukan anak Kristen, tapi dia sambil nyanyi Tuhan Yesus baik itu. Dia sambil jalan. Dia mengakui, dia tidak merasa ya, tapi dia mengakui. Dari dalam bimbel kami ada beberapa anak, mereka mau percaya Yesus. Kita tidak pernah dipaksa, kita tidak pernah. Tapi mereka melihat kehidupan guru-gurunya, staf-stafnya,
akhirnya mereka merasa beda kasih Yesus Kristus. Orang yang memiliki kasih Yesus Kristus berbeda dengan orang-orang lain. Kalau saya cerita bisa sampai jam 10 malam ya. Saya mau mengakhiri kesaksian saya. Lanjutnya hari Minggu. To be continue. Ya. Saya mau menutupi dengan satu firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 14. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 14 ya. Tujuan saya kunjungi ke sahabat Allah bukan memperkenalkan kami. Tujuannya adalah dengan ayat ini. Kita bisa membaca bersama-sama dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik memberitakan maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ombingnya oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh amin. Saya bukan mengundang saudara sekalian sebagai misionaris. Tapi misionaris, benar misionaris, tapi bukan misionaris yang kirim, yang utus. Yang diutus. Ada yang diutus, ada yang mengutus. Kalau bumi, bulat atau segi empat? Bulat kan? Bulat. Di sini nama daerahnya apa? Hah? Tidak tahu? Nama daerahnya? Oke, kita sebut gereja sahabat Allah. Di titik ada titik gereja sahabat Allah. Coba diputarkan. Akhirnya ketemu gereja sahabat Allah. Ini ujung bumi. Saudara sekalian sekarang berada di mana? Disitulah ujung bumi. Tuhan memanggil sebagai misionaris. Pilih salah satu, diutus atau mengutus. Kalau ingin diutus, silakan ke Donorojo. Kami welcome, sangat welcome. Kalau tidak mau diutus, mengutus. Mengutus misionaris. Dengan doanya, saya tidak ada uang. Bukan hanya uangnya, doa. Dengan doa, kalau bisa, kirim persembahan. Dengan teman, makan, habis berapa? 50.000? 20.000? Tidak apa-apa, kirim segitu. Tidak perlu harus banyak.
Di ayat 12 sudah ada. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sampai sekarang tujuan hidupnya untuk apa? Mungkin sudah punya anak, penting ya masa depan anaknya. Tapi bisa kalau Tuhan suruh serahkan kehidupan anaknya, bisa? Karena anak ini bukan anak kami, anak Tuhan sebenarnya. Tuhan titip sebentar. Jangan hidup, memang kita perlu beli rumah, beli sesuatu untuk masa depan anak, untuk kesehatan, untuk belajar, untuk masa depan. Kalau menjadi ambil S2, untuk apa? Kehidupan kita harus selalu untuk Tuhan. Karena itulah kehidupan orang percaya. Meskipun tidak ada, tapi memiliki semuanya. Semuanya adalah Yesus Kristus. Jika kita memegang Yesus Kristus, itu artinya memiliki semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam ini kami sangat berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan saya boleh membagi kasih Yesus Kristus kepada saudara-saudara yang Tuhan mengasihi. Tuhan, sampai sekarang kami hidup untuk apa? Kami harus memikirkan. Karena Tuhan ingin kami hidup untuk Tuhan. Namun kami masih berjuang hidup untuk diri kami sendiri. Kami masih mencari kebahagiaan dalam dunia. Kami masih mencari kenyamanan di dalam dunia ini, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami bisa menyadari kasih Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak pernah merasa sayang sampai memberikan nyawanya. Namun kami memberikan 1 jam untuk Tuhan pun sangat merasa sayang. Kami bisa menikmati beberapa jam dengan teman-teman, tapi kami masih tidak bisa berapa jam membaca Alkitab. Kami tidak bisa 1 jam pun berdoa. Tuhan, kami berdoa bahwa pada saat ini menjadi waktu untuk turning point bagi kami. Sehingga kami boleh hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam ini, jika saya yang menyampaikan ada yang salah,
Ada yang Tuhan yang tidak inginkan, Tuhan mohon dihapuskan. Dan pada saat ini hanya Tuhan saja dimuliakan pada saat ini Tuhan. Kami sangat mengasihi Tuhan. Pakailah kehidupan kami, pakailah kemampuan kami. Sehingga Indonesia akan menjadi negara Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi Indonesia. Tapi Tuhan, kami sekarang hidup untuk apa Tuhan? Tuhan begitu ingin Indonesia menjadi negara Tuhan. Tapi hati kami tidak panas Tuhan. Hati kami tidak seperti hati Tuhan kami. Bagaimana Tuhan? Tuhan memberikan Roh Kudus, kasih karunia kepada kami, supaya gereja sahabat Allah ini menjadi Allah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Seperti visi gereja ini, kita diberkati untuk mencari berkat. Kita diperlengkapi untuk memperlengkapi orang. Kita ditolong oleh Tuhan untuk kita menolong banyak orang. Puji Tuhan. Sekali lagi, Kamsahamnida untuk firman Tuhannya. Biarlah ini boleh terus hidup dalam setiap kehidupan kita. Kita sebentar akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman 20 Juni 2024. Next. Ibadah BIC untuk minggu depan kembali kita bersama-sama akan berkumpul, beribadah kepada Tuhan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Shirley Siwi. Tetap di jam yang sama, jam 7:30 malam, sampai kita bertemu minggu depan, tanggal 27 Juni. Selanjutnya happy birthday untuk teman-teman BIC yang berulang tahun, untuk Timothy Hirawan, untuk Samuel Api dan Juni Trandio. Tuhan Yesus memberkati. Next. Puji Tuhan, kita ada gereja kita mengadakan Sahabat Allah Gathering, dan seperti kita tahu bersama atau mungkin ada yang belum tahu, kembali akan diingatkan kepada kita semua kalau gereja kita akan ada Sahabat Allah Gathering yang akan diadakan hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 dan 18 Agustus 2024 yang bertempat di Taman Bukit Palem Resort Bogor. Dan biayanya seperti yang sudah tertera di layar, 300.000 untuk dewasa atau yang sudah bekerja, dan untuk pelajar atau yang belum bekerja hanya sebesar 200.000 saja. Dan speakernya atau pembicaranya akan dilayani oleh Dr. Andes Charlotte Priyatna, MPD. Ya, untuk yang belum daftar, mari daftarkan karena ini pastinya akan luar biasa, acara yang akan mempersatukan kembali kita semua, sama-sama kita bersuka cita bersama di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja pengumuman, tidak ada pengumuman tambahan, saya serahkan kepada Koroki. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Pastor Kim, Pastor Choi untuk firman yang dibagikan. Hari ini saya merasa melalui firman Tuhan, pelayanan saya sedang dibedah. Sedang dilihat hati kita sebenarnya seperti apa. Hari ini kita mempersembahkan pelayanan kita, apakah untuk kita sendiri, untuk kehebatan kita sendiri, atau sesungguhnya memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya esensi dari
kekristenan, sebagai pengikut Tuhan, orang-orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Orang-orang bukan tahu kita sebagai seorang Kristen atau anak Tuhan karena kita membawa Alkitab kemana-mana, tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari. Tidak terus-menerus kita memperkatakan ayat firman Tuhan, tetapi dari kesaksian hidup, benar-benar keseharian kita. Dan jujur saya sangat kagum dengan apa yang Pastor Choi bagikan, hidup untuk benar-benar melayani. Biarlah hari ini firman Tuhan juga boleh terimpartasi kepada kita semua untuk lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan kenyamanan dibanding dengan apa yang Pastor Choi bagikan, kita bisa memberikan lebih lagi untuk melayani Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin, teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pastor Kim, Pastor Choi, Tuhan Yesus memberkati dalam segala ladang pelayanannya. Tidak ada lagi, mungkin boleh tampilkan tadi pengumuman yang gathering sekali lagi. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman BIC yang belum mendaftar, ya gathering sahabat Allah untuk boleh mendaftar. Ya, gathering ini ada kapasitasnya. Dan hari ini kapasitasnya sudah mendekati batas kapasitasnya. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar, boleh segera mendaftar. Kalau mau melalui ibadah umum, di situ tertera ada Ibu Sinta dan Ida. Tetapi kalau teman-teman mau mendaftar di BIC, teman-teman mungkin boleh approach Mario ya, atau Mercy ya, untuk boleh menghampiri mereka untuk memberitahu bahwa ataupun bisa melalui pemimpin komsel masing-masing, PKS masing-masing ya. Jadi saya menghimbau, mendorong teman-teman untuk kita bisa sama-sama menghadiri gathering ini, karena di hari Minggunya kita akan merayakan ulang tahun gereja kita juga yang ke-66. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah menerima begitu banyak kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan boleh memakai kami Tuhan, untuk membagikan kebaikan-kebaikan itu. Biarlah hidup kami boleh mencontoh Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Hidup kami bukan untuk kami sendiri, tetapi hidup kami untuk Engkau dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sanggupkan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biarlah api pelayanan di dalam diri kami boleh kembali terbakar Tuhan setelah mendengar firman ini Tuhan. Biarlah kami boleh berintrospeksi kembali motivasi dari pelayanan kami Tuhan.
Biarlah melalui firman malam hari ini kami boleh dikembalikan bahwa motivasi pelayanan kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya apa yang ada pada kami itu adalah pemberian daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini. Kau berkati Pastor Kim, Pastor Choi di dalam segala pelayanannya. Engkau senantiasa menyertai mereka, memberi kekuatan mereka untuk boleh terus melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami jemaat BIC juga menopang mereka di dalam doa Tuhan. Agar mereka boleh terus kuat. Di dalam segala pelayanannya boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan selalu mencukupi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pelihara mereka dan jagakan mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami Tuhan. Yang kalau hari ini dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami percaya Engkau-lah Allah penyembuh. Yehova Rafa Tuhan. Engkau yang akan menjamah dan kuasa kesembuhan turun atas gembala kami Tuhan. Biarlah senantiasa damai sejahtera, sukacita juga selalu ada di dalam gembala dan ibu gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara mereka. Karena mereka adalah teladan bagi kami semua dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk wakil gembala kami Tuhan, Kosem. Kiranya dalam segala apapun yang dikerjakan Tuhan, dalam visi misi dalam membangun gereja ini untuk meneruskan Tuhan. Kau berikan hikmat yang luar biasa Tuhan, untuk membawa orang lebih banyak lagi kepada Engkau Tuhan. Kembali lagi Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berikan kesehatan senantiasa Tuhan, pemulihan matanya Tuhan, semua menjadi sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemimpin kami, Ko Beni dan Ci Jenny Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka di dalam keluarga, pelayanan dan usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Karena kami percaya, berkat yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan kepada mereka, Tuhan mereka gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang diberkatin. Begitu juga seluruh pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Semua yang ambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga semua untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk persembahan yang jemaat-Mu bawa Tuhan. Biarlah ini menjadi satu pernyataan terima kasih mereka kepada Engkau. Dan kiranya apa yang mereka bagikan itu boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mengantarkan kami di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami percaya Tuhan juga akan mengembalikan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah, tiba saatnya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan. Tuhan, biarlah berkat pengurapan-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu dari tempat maha tinggi boleh turun atas setiap daripada jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kemenangan demi kemenangan mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka. Engkau jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.